Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, al mar'u ma'a man ahabba yaumal qiyamah. Amma ba'd. Yang saya hormati pimpinan Ranting Muhammadiyah Kalipetung dan juga seluruh pleno, pengurus dan juga para takmir masjid, musola sekalipetung dan juga para bapak dan ibunya mana Pak? Di rumah ya? Iya. Dan para ibu yang di rumah yang mudah-mudahan bisa mendengarkan juga. Ini Pak keluar atau dalam? Pak kami keluar dalam ya, ya udah. Seperti para bapak dan saudara sekalian ingkang kula hormati, alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini malam yang istimewa, malam di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlahir di muka bumi ini. Nanti kita akan sedikit membahas tentang kapan beliau lahir dan bagaimana, atau hal-hal yang perlu kita perhatikan tentang peristiwa daripada maulid atau mauludun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salam dan salam tak lupa kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik kaum muslimin, para bapak hadirin hadirat dan seluruh jamaah musalla al-muhtadin, musola al-muhtadin ya, orang-orang yang mendapatkan petunjuk atau hidayah. Mudah-mudahan jamaah semuanya selalu senantiasa mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam tak lupa kita turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik para bapak sekalian, pada malam hari ini sesuai dengan tema yang sudah tersebar, yaitu 24 jam bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita masuk ke dalam tema, perlu kita ingatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan manusia yang terbaik. Dari jumlah seluruh nabi yang ada, berapa semuanya nabi itu? Berapa jumlah nabi semuanya? Halo? 124.000. Ingat-ingat ya, berapa jumlah nabi? 124.000 nabi. Rasulnya berapa? Rasulnya berapa? 25, dikit amat. 300, antara 310 atau 315. Ada beberapa hadis ya. Tapi yang hadis yang hasan 310, 313 atau 315. Kemudian yang wajib diketahui ada berapa? 25. Jadi 25 itu ya jumlah yang harus diketahui, bukan jumlah total keseluruhan.
Dari 25 nabi dan rasul, maka ada 5 rasul azmi yang terkenal dengan namanya rasul ulul azmi. Siapa itu? Nimim, Nuh, Ibrahim dulu dong. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad. Itu termasuk rasul ulul azmi. Kemudian dari 5 itu Allah pilih 2, namanya Khalilullah atau Khalilur Rahman, artinya kekasih Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Ibrahim alaihissalam dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari 2 itu maka Allah pilih 1, yaitu Al-Mustafa. Al-Mustafa, Nabi yang terpilih, yang terbaik, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau merupakan satu-satunya Nabi yang dapat memberikan syafaatul uzma. Apa arti syafaatul uzma? Syafaat apa syafaat? Sering ya kita mendengarkan, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syafaat al-uzma, ya, pertolongan yang paling agung, di mana ketika seluruh manusia dari Adam sampai manusia terakhir ketika meminta syafaat pada hari kiamat, maka seluruh nabi rasul angkat tangan, tidak mampu untuk memberikan syafaat kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebetulnya Rasulullah itu menjadi rasul yang terbaik dan umatnya pun menjadi umat yang terbaik. Kalau umat terdahulu ketika ibadah itu kan lama sekali, usianya pun panjang-panjang, ada yang sampai 1000 tahun, 900 tahun, ya ratusan tahun. Tapi Nabi kita umurnya hanya berapa? 63 tahun. Bagaimana 63 tahun itu bisa atau mampu untuk menjadi rasul yang terbaik? Bahkan dalam buku 100 orang yang paling berpengaruh di dunia, Nabi kita Muhammad SAW ditempatkan di nomor 1. Di situ nanti ada nabi yang lain juga, ada Umar bin Khattab juga dimasukkan gitu ya. Ada Nabi siapa? Nabi Isa dan sebagainya. Dari manusia yang terdahulu sampai manusia-manusia yang sekarang itu dikumpulkan, ternyata tetap Nabi kita Muhammad SAW menjadi manusia yang terbaik. Nanti kita akan bicara kenapa demikian, rahasianya apa Rasulullah itu menjadi manusia terbaik dan Rasul yang terbaik. Hadirin jamaah rahimakumullah, terkait dengan umur, Nabi SAW bersabda, a'mar ummati baina sittina ila sab'in. Umur usia umatku antara 60 hingga 70 tahun. Baik kita melihat atau kita perhatikan usia Nabi kita Muhammad berapa? 63 tahun. Usia Abu Bakar As-Siddiq berapa tahun? Halo? Orang ngerti? Ya, usianya sama 63 tahun. Khalifah yang kedua siapa? Umar bin Khattab, berapa usianya? 63 tahun, sama Pak. 63. Rasulullah, Abu Bakar, Umar 63 tahun sama. Utsman bin Affan berapa tahun? Ini lebih senior. Beliau usianya 80 tahun. Ya, lebih tua. Kemudian yang terakhir, khalifah yang keempat siapa? Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, itu usia berapa tahun? 63 tahun. Jadi 5 orang istimewa, itu yang 4 63 tahun, sementara satu Utsman bin Affan beliau lebih senior 80 tahun. Ini kan rata-rata baina antara. Dan hari ini kalau usia di atas
70 tahun ya sudah jarang gitu ya. Ada tapi ya jarang ya. Sangat jarang, apalagi yang 100 tahun. Ada enggak? Ada, tapi ya hitungan jari gitu ya, sangat sedikit sekali. Orang-orang jadul, orang tua biasanya lebih panjang usianya. Kalau sekarang usia 50 tahun sudah kenapa? Mulai batuk gitu ya, mulai kena diabetes, mulai kena macam-macam gitu ya. Dan yang lebih mengerikan ketika diabetes juga sudah mengenai anak-anak gitu kan. Karena apa? Setiap hari makannya apa? Itu loh yang apa? Minuman-minuman instan ya. Itu kan sangat berbahaya, Pak. Boleh tapi sekali-kali, jangan untuk harian, Pak. Itu sangat-sangat berbahaya bagi anak-anak kita. Maka perbanyak air putih, air bening lah ya. Air putih nanti air susu loh ya. Iya. Iya. Baik kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Baik, terkait dengan usia kita sudah bisa bayangkan Rasulullah itu usia hanya 63. 63 pun dibagi dua nggih, yaitu Rasulullah ketika menjadi Rasul berapa usianya? 40 tahun. Ketika 40 tahun beliau menjadi Rasul, berdakwah di Mekah dan Madinah. Ketika berdakwah di Mekah selama berapa tahun? Selama 13 tahun. Berarti ketika hijrah berapa usianya? 53 tahun. Iya, 53. Kemudian di Madinah 10 tahun ya, sampai 63. Baik. Kalau kita melihat sejarah bahwasanya ketika Rasulullah udah usia 53 tahun hijrah ke Madinah, itu perang pertama kali, perang Badar berapa usia, tahun berapa? Pada tahun 2 Hijriah. Berarti usia Nabi 55 tahun. Kan 53 tambah 2 berarti 55 tahun. 55 tahun Nabi baru mulai menunjukkan kekuatannya, ikut berperang bersama para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Kalau usia Indonesia 55 itu sudah pensiun belum? Berapa sekarang Pak usia pensiun? 50? 58. Sekarang 58 ya, 58. Ada yang 60 ya. Dulu 55 ya, 55, 58. Iya baik. Nabi itu dari usia 55 sampai 61 tahun itu hampir setiap 4 bulan sekali itu beliau ikut peperangan. Kalau peperangannya diikuti Nabi namanya apa? Ghazwah ya. Ketika tidak diikuti namanya Syariah ya. Jadi Rasulullah itu ya dalam usia yang segitu ya, mungkin kita sudah pensiun, Rasulullah justru masih semangat. Bahkan tidak hanya tempat yang dekat, tempat yang jauh pun Rasulullah ikut dalam kondisi yang luar biasa ya, berbagai macam kondisi. Ada yang lagi dalam kondisi badai gitu ya, kondisi panas dan sebagainya. Rasulullah tetap ikut membersamai para sahabat Nabi. Baik, kalau kita melihat usia Nabi segitu luar biasa, dan sekarang kita flashback kepada diri kita masing-masing. Kadang kita ini, mohon maaf ya, anak-anak kita itu ketika masih kecil suruh sholat katanya apa? Nantilah apa? Kasihan, jangan dipaksa untuk sholat. Ketika SD, begitu SMP, kira-kira kalau SD-nya nggak dibiasakan sholat, SMP mau buatan sholat mulai angel ya, mulai ngelawan gitu. Iya SMP, SMA tambah luwi-luwi angel gitu ya. Apa maning kuliah sudah mulai sibuk dengan kuliahnya, akhirnya sama orang tua sudah nggak bisa mendidik lagi.
apalagi sudah kerja, sudah bisa cari fulus. Orang tua sudahlah terserah kan gitu ya. Nikah, begitu nikah, punya anak, punya cucu, baru sadar mau ke masjid lagi. Ini generasi usia berapa yang hadir ini? Lumayan ya, muda-muda semua ini ya. Iya ini, masya Allah ya, ini luar biasa. Ini juga sama, ini generasi 45 semua gitu ya. Iya, yang hadir di sini usianya ya di atas 20 tahun semua ya. Iya, 20 tahun lebih, 30 tahun gitu ya. Artinya apa? Kalau misalkan kita ini selalu beralasan, ketika kecil masih sayang, padahal Nabi SAW sudah menyuruh kita untuk apa? Muru sibyanakum bisolati wahum sab'u sinin. Perintahkan anakmu untuk sholat ketika usia 7 tahun. Wadribuhum, dan pukullah anakmu wahum asru sinin. Ketika 10 tahun tidak mau sholat juga pukul, tapi ingat pukulnya di tempat yang tidak menyakitkan, dipokong gitu kan, dipukul tuh. Kalau di sini Pak, ini bukan dipukul, namanya apa? Tempeleng. Waduh, tempeleng. Walaupun cuma diplek, dikaplok. Tapi kalau misalkan di tempat lain enggak, kok cuma ditabok tok sampai merah gitu ya. Nah, artinya di tempat-tempat yang tidak membahayakan. Kalau misalkan 10 tahun sudah terbiasa, insya Allah begitu balik sudah terbiasa untuk sholat, ya, terbiasa untuk ngaji, terbiasa untuk ya sekarang coba ada nggak hari ini anak muda yang ngaji? Jarang Pak, ya, sangat-sangat jarang sekali. Makanya PR ya buat para bapak ibu sekalian untuk mengajak anaknya ke masjid, ya. Kenapa? Nanti kalau misalkan tidak dari awal, ketika sedewasa ya sekarang sudah sepuh-sepuh sadar tobat, tapi kan ndatak ngolat ilmu ya lumayan nggih. Iya, kon ngapal ya kayaknya bolak-balik ya orang apal nggih. Kenapa? Dari kecil nggak dibiasakan untuk belajar. Maka melihat dari usia Nabi SAW itu memang beliau dulu termasuk ketika mudanya pun terjaga, ya, terjaga, tidak minum minuman khamr, tidak nyembah patung gitu ya, terus tidak, ya kalaupun ada maksiat Allah selalu menjaganya, menidurkan dan sebagainya. Maka kita memang hidup di zaman yang sangat berat ya, di tengah-tengah teknologi yang serba canggih ya. Sekarang semua ada di HP kan, di genggaman, mau lihat yang model apapun ada, yang bermanfaat, yang berbahaya ada semuanya. Tinggal bagaimana caranya menggunakan teknologi yang ada. Baik kaum muslimin wal muslimat yang di rumah ya, mudah-mudahan yang di ini live lumayan dia 50 orang ya. Alhamdulillah kita telah melihat usia Nabi SAW dalam usia 63 tahun atau 23 tahun beliau itu mampu untuk mengerjakan PR yang sangat besar. Apa itu? Mengislamkan Jazirah Arab. Kenapa Rasulullah bersabda innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak? Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Karena waktu itu peradaban yang paling buruk itu ya di Arab. Saking buruknya ada Romawi, ada Persia, tidak ngelirik. Saking bobroknya akhlak waktu itu. Salah satu contohnya itu dalam pernikahan, Pak. Kalau dulu orang nikah orang Arab itu begini, ketika seorang perempuan dia berzina dengan 10 laki-laki, begitu sudah lahir, ini bayi mirip siapa ini? Si A, si B,
Oh, ini mirip kamu, kamu harus jadi bapaknya. Mau nggak mau harus, gitu kan? Lah, itu juga bisa nolak karena memang seperti itu budayanya. Yang mirip berarti dia yang harus tanggung jawab. Ini salah satu di antara banyak kejahilian waktu itu. Sehingga orang Romawi, orang Persia juga tidak mau untuk ya bahasanya kita yuk kerjasama dengan kami. Enggak. Orang Arab itu budayanya perang, ya perang dan perang. Mereka mempertahankan sukunya. Makanya kita kenal ada suku Aus dan Khosroj. Itu kerjanya perang terus gitu ya, ratusan perang terus gitu ya. Begitu Nabi datang, mereka jadi saudara. Maka apa hasil karya dalam waktu 23 tahun itu? Di antaranya itu beliau membangun peradaban ya berdasarkan tauhid. Yang tadinya tidak beradab sekarang justru menjadi rujukan. Kenapa? Umat yang paling beradab. Kenapa demikian? Karena dasarnya wahyu. Langsung Nabi dibimbing oleh wahyu. Yang kedua, mengangkat derajat manusia dari jahiliyah menuju ke hidayah. Kalau kita dengar sering itu kan kadang ada kisah Arab Badui ya. Arab Badui itu kan orang-orang pinggiran, orang-orang yang tidak berpendidikan, orang-orang yang primitif lah kalau kita kan gitu ya. Itu ketika masuk Islam, masya Allah, orang Arab itu kalau iya kalau enggak ya enggak, gitu kan. Makanya kalau dermawan ya banget, kalau pelit ya banget gitu kan. Bener-bener itu ya itulah orang Arab apa adanya, tidak basa-basi kayak wong Jawa. Orang Jawa itu kan monggo pinarak ya, suruh makan, giliran makan malah grundel gitu kan. Tapi orang Arab makan enggak kan gitu ya. Makanya kalau tahu orang Arab ditawari makan ya makan, mereka akan keluarkan semuanya. Tapi kalau misalkan pura-pura enggak akan dikeluarkan, Bang. Itu orang Arab ya. Kemudian yang berikutnya hasilnya itulah menyatukan suku-suku Arab menjadi satu umat. Tadi ada Aus, Khosroj dan para suku-suku yang saling bermusuhan menjadi satu, Pak. Itu kan berkat perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau juga menegakkan keadilan dan akhlak yang mulia. Yang tadinya itu akhlaknya bejat begitu ya. Setiap hari mereka itu khomer, Pak. Bahkan di Al-Quran itu disebutkan ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukaro. Jangan dekati sholat ketika kamu lagi mabuk. Namanya mabuk, minuman khomer itu menjadi minuman harian, Pak. Ya. Tetapi begitu Islam datang pelan-pelan. Kenapa? Karena ini sudah membudaya dan kayak minum air bening aja biasa. Sehingga pengharamannya pun bertahap. Begitu langsung turun bahwasanya khamr itu rijzum min amali syaitan, langsung dibuang ya, langsung dihabiskan semuanya tanpa setetes pun disisakan. Karena iman sudah masuk ya. Kemudian Rasulullah juga membina generasi terbaik secara tarbiyahnya ya, pendidikannya, kepemimpinan dan sebagainya, dan beliau membawa risalah Islam hingga dikenal luas di dunia. Apa pelajarannya untuk kita ambil? Yang pertama, jangan menunda belajar dan beramal ya. Belajarlah, aku tua loh, mendingan terlambat daripada tidak sama sekali. Karena apa? Itu akan menjadi menjadi uzur, ya Allah saya udah tua, saya belajar. Nah itu kan ada yang usia di atas 30 tahun baru belajar baca Quran, bahkan hafal Quran juga ada, karena kemauan yang sangat kuat ya. Jadi insya Allah belum terlambat para jamaah sekalian sebelum masuk kuburan gitu kan. Karena dalilnya Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin.
Kemudian usia bukan alasan untuk berhenti berkarya. Pokoknya sebelum meninggal, ayo kita karyakan apa yang bisa kita karyakan, apa yang bisa kerjakan, kerjakan. Baik itu kalau yang punya uang ya pakai uang, yang punya pikiran dengan pemikirannya, yang punya ide ya dengan idenya, kan gitu kan, yang punya tenaga dengan tenaganya. Apapun insya Allah akan nilainya besar ketika dikerjakan dengan ikhlas. Kemudian waktu 63 tahun jika diisi dengan iman, ilmu dan amal bisa mengubah dunia ya. Tadi bukan 63 ya, malah cuma 23 tahun itu kan. Masya Allah ya. Dan dengan di Kalipetung sudah berapa tahun? Sudah punya karya apa ya? Ya kita semualah ya, semuanya harus. Jadi tidak semua jadi usaha juga nggak usah. Tidak semua jadi apa ya, mungkin sukses secara dunia yang jadi orang miliarder juga ya enggak. Yang penting apa? Ada nilai kebermanfaatan untuk orang lain. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Baik, ini aja poin pertama. Yang kedua kita masuk kepada inti ya. Bagaimanakah Nabi SAW dalam kesehariannya dalam 24 jam, kenapa beliau menjadi manusia yang terbaik dan sangat produktif usianya. Baik, kalau kita mau belajar dengan Nabi SAW keseharian, maka dimulai dari yang paling dasar. Masalah apa kira-kira? Masalah tidur. Tidur itu penting boten? Tidur itu Pak, tidurnya Nabi itu diatur. Di mana? Di Quran. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Wahai apa? Orang yang berselimut ya. Qumil laila. Qum, bangunlah, berdirilah. Al-laila, pada malam hari. Illa qalila, karena waktu itu orang yang bangun malam sangat sedikit. Nisfahu, setengah malam. Awingkus minhu qalila, atau kurang sedikit. Auzid, atau lebih. Warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Quran dengan tartil. Baik, ini pelajaran penting sekali. Nabi itu berarti bangunnya pada setengah malam. Malam itu dimulai jam berapa Pak? Maghrib jam 6 nggih. 6 berarti kan 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Jam 4 atau setengah 5 ya. Sekarang subuh setengah 5. Berarti 10 jam lah ya. Kalau 10 jam dibagi 2 berarti berapa? 5, 7, 8, 9, 10, 11. Berarti antara jam setengah 12 Nabi kadang sudah mulai tahajud, atau jam 12, atau jam setengah 1, jam 1. Pertanyaannya, kalau jam 12 itu tahajud, kira-kira tidur jam berapa? Jam berapa tidurnya? Mungkinkah Nabi itu tidurnya jam 10 malam? Orang mungkin ya. Nabi itu tidurnya 3 kali dalam sehari. 1, beliau tidur itu habis isya. Rasulullah memakruhkan tidur habis maghrib dan mensunahkan tidur habis isya langsung, kecuali ada keperluan atau urusan yang penting. Aisyah itu juga sangat benci ketika ada Urwah pada isya ngobrol-ngobrol, udah kalau nggak ada urusan yang penting segera tidur. Masalahnya malah kondangan kan? Oh. Nah, kondangannya Nabi itu pada asar. Nanti ada ininya, ada kapan Nabi itu kondangan itu ada juga gitu ya. Ternyata Nabi itu kondangannya habis asar ya. Habis isya itu belum tidur sampai tadi ya. Dan tapi ingat ini, Nabi itu sebelum tidur mesti ada apa? Deep talk. Apa deep talk itu? Ngobrol dengan para
Bukan para ya, dengan istrinya. Nggak mungkin Nabi tidur dengan para istri kan? Pasti dengan satu istri gitu kan, yang sesuai dengan jadwal gitu ya. Rasulullah tidak langsung tidur tapi harus diskusi dulu. Makanya para bapak sekalian, ketika mau tidur jangan langsung deksek gitu ya. Diskusi dulu ya. Tapi juga jangan kepanjangan, nanti diskusi sampai jam 12 malam ya. Nanti nggak tidur. Jadi tidur Nabi SAW itu pada Isya. Setelah Isya kemudian tadi bangun sekitar jam 12 lah ya. Jam 12 kemudian sholat malam sampai jam 4 sekitar lah, karena itu kan nggak ada jam ya, sekitar jam 4. Lah setelah tahajud itu Rasulullah tidur kembali. Tapi tidurnya itu begini Pak, apa langsung check-in ya, apa namanya? Namanya apa ini? Check-in apa namanya? Layan. Tidak tengkurap ataupun tidak seperti tidur biasa. Supaya apa? Supaya terjaga ketika ada azannya Abdullah bin Ummi Maktum. Karena azan berapa kali? Ketika zaman Nabi 2 kali. Azan yang pertama azannya Bilal bin Rabah. Bilal itu ya sekitar jam 4 ya, sekitar 50 ayat lah ya, 50 ayat sebelum subuh. Maka Abdullah bin Bilal bin Rabah itu azan. Apa fungsi azan yang pertama? 2. Yang pertama liyuraji qaimakum. Azan yang pertama supaya orang yang sedang sholat tahajud itu pulang. Kenapa? Sudah mau subuh, barangkali mau mau siap-siap puasa kan harus sahur dulu gitu kan. Itu kan begitu bil azan yang pada sholat malam langsung pulang gitu ya. Bisa jadi satu mau sahur, yang kedua Pak, liyastaiqidho naimakum, membangunkan yang masih tidur. Oh, Bilal udah azan nih, berarti sudah mau subuh, segera bangun. Kemudian apa? Ada yang sahur, ada yang minimal sholat witir dan sebagainya. Baik, itu tidur yang kedua. Tidur yang ketiga Nabi itu ketika sebelum zuhur, namanya qailulah ya. Ada yang sebelum atau setelah, ya nggak panjang, cuman setengah jam lah ya, 2 jam ya kakean gitu ya, nggak panjang-panjang. Dan ini dipraktekkan di beberapa pesantren dan beberapa institusi yang tahu betul bahwa manfaat tidur siang itu sangat bagus untuk mengembalikan supaya fresh ya, otaknya kan nggak panas kan. Kemudian habis zuhur sampai malam itu masih fresh gitu ya, dan persiapan untuk sholat malam lagi. Baik, ini masalah tidur. Jadi bangun dan tidurnya Nabi sudah diatur oleh wahyu. Persoalannya tadi saya di awal sudah membacakan ayat laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Nabi itu sebagai uswah hasanah, sebagai suri tauladan yang baik. Pertanyaannya, kira-kira masalah tidur sudah sesuai Nabi belum? Para bapak tidur jam berapa? Jangan-jangan pas Nabi bangun kita baru tidur. Niki mboten? Lah iya, jam 12 malam yang seharusnya sudah bangun kita baru tidur. Kita tidur, Nabi bangun, gitu kan? Lah nyambungnya di mana? Ya, memang berat Pak, sangat berat untuk merubah kebiasaan ya, merubah kebiasaan dari tidur gasik, dari tidur yang kemalaman ke gasik itu sangat berat. Kenapa? Ada banyak faktor. Satu, ya sekarang kan ada televisi gitu ya, ada mau mulai tiktokan apa juga habis isya gitu kan ya, habis scrolling terus sampai malam. Begitu sudah malam baru tidur, ya bablas ya.
Dari masalah tidur aja kita belum bisa mengikuti Nabi, apalagi yang lain. Gitu nggih. Kerja kesel, justru keselnya bareng isa turu, Pak. Belum? Sekarang makanya gini, ada yang saya kerja, lah saya shift malam gimana? Nah itu sebetulnya sudah Allah jelaskan di Al-Quran di surat An-Naba nggih. Wa ja'alna nahara ma'asya, siang ya untuk kerja, wa ja'alna laila libasa, malam ya untuk tidur, gitu kan. Sekarang kebalik kan, kerjanya malam, begitu siang tidur. Ya kalau guru ya nggak mungkin ya. Kalau kerjaan yang freelance biasa gitu kan, malam-malam dia lebih fokus, siangnya untuk tidur, untuk begadang lah ya. Nah ini jadi masalah tidur aja kita belum bisa mengikuti pola tidurnya Nabi SAW. Baik, lanjut. Ini baru tidur, nanti habis waktunya ya. Setelah tadi tidur, masalah sholat malam juga sama. Ketika Aisyah bertanya Rasulullah, bukankah Anda itu Rasulullah sudah dijamin masuk surga, kenapa Anda masih sholat malam sampai kakinya bengkak? Apa kata Nabi? Afala kuna abdan syakuro. Nah, ini cara syukurnya Nabi ya dengan seperti itu. Cara syukurnya Nabi dengan memperbanyak sholat, padahal sudah diampuni dosanya, sudah maksum. Kadang kita yang belum tentu diampun dosanya, sholat malamnya kalau Ramadan doang kan gitu ya, taraweh lah. Ini ya introspeksi ya, introspeksi buat kita sekalian ya. Mudah-mudahan ini menjadi apa? Menjadi muhasabah bagi kita semuanya. Baik, jemaah rahimakumullah. Kemudian setelah sholat malam, kalau Nabi itu tadi ya setelah malam kemudian tidur sebentar, bangun, dan Nabi itu sholat, pasti selalu sholat ini, sholat fajar. Walaupun dalam perjalanan itu Rasulullah selalu sholat fajar. Ketika Rasulullah kesiangan pun Rasulullah tetap sholat fajar juga ya. Ketika habis perang capek gitu ya, kemudian kok udah siang gitu ya, sahabat tanpa satupun yang bangun subuh karena keselen ya habis perang. Ya Rasulullah tetap mengerjakan sholat qobliyah atau sunnah fajar dan juga sholat subuh berjamaah. Kemudian setelah subuh Nabi SAW itu tidak langsung pulang. Beliau berzikir sampai waktu syuruk. Apa yang dikerjakan Nabi dari subuh sampai syuruk itu banyak, ada lebih dari 10. Kadang zikir, kadang tausiah gitu ya, kultum, atau ya sampai kuliah masih ya, sampai fajar gitu ya. Kadang Nabi juga mengabsen. Oh, si full nggak kelihatan nih, kemana ini? Ya kenapa Rasulullah habis sholat itu ke belakang itu ngecek semuanya, gitu kan? Oh, si sahabat lagi nggak ada, mana sakit, ya udah habis ini kita senguk kan gitu ya. Kadang Nabi ya banyak hal-hal yang bisa dikerjakan Nabi ketika habis sholat subuh. Diskusi, kadang ya belajar gitu ya. Kemudian juga para sahabat itu bertanya ya, Rasulullah menjawab terus sampai waktu syuruk. Nah, ketika syuruk Rasulullah sholat 2 rakaat. Man sholat subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, summa qa'ada, kemudian duduk, yadhkurullah, zikir kepada Allah, hatta tatlu'a syamsu, sampai matahari sudah mulai terbit, summa shalla raka'atain, kemudian sholat 2 rakaat. Apa pahalanya? Sama dengan haji dan umroh, tamatan, bukan tamat ya, sempurna. Secara pahala sempurna gitu ya. Tapi kalau ingin langsung ya lebih baik, karena sholat di sana kan pahalanya banyak ya, nggak sama dengan sholat di al-muhtadin ataupun yang lainnya. Tentu
yang paling utama ya datang betul ke sana ya, ke Ka'bah. Tapi kalau ingin dapat pahala ya itu zikir sampai tatul asyamsu, sampai matahari terbit, kemudian sholat 2 rakaat, baru Nabi pulang ke mana? Ya pulang ke jatah hari itu, ke istri Nabi. Satu hari Rasulullah pulang ke Aisyah, ya pulang ke Aisyah. Kemudian Rasulullah nanya, Aisyah ada makanan enggak? Enggak ada ya Rasulullah. Ya udah kalau begitu ana imun, saya berpuasa. Berarti puasa sunnah itu boleh niatnya ketika sudah siang. Yang penting dari subuh sampai siang tadi belum makan minum apapun. Rasulullah puasa. Besoknya ya Rasulullah udahlah kalau begitu saya puasalah gitu ya, niatan puasa. Sampai rumah ternyata Aisyah sudah menyiapkan makanan kesukaan Nabi. Ya Rasulullah, tadi ada hadiah dari sahabat nih, makan kesukaan jenengan, tak simpen. Rasulullah yang tadinya puasa nggak jadi puasa, gitu kan? Ini luar biasa Pak. Masalah makan nih, tolong ya bagi para suami ini perhatikan masalah makanan. Walaupun mungkin di luar sudah makan, ketika pulang ke rumah seorang istri menawarkan makanan, dimakan walaupun nggak banyak ya. Kadang suami itu ketika di luar nggak ingat istri kan, mangan sate, mangan apa, nggak ingat istri. Tapi kalau istri yang diingat ya di rumah, ingat suami, ingat anak kan gitu ya. Maka memang ya itulah kita dengan perempuan ya di situ bedanya. Maka masalah makanan Nabi tidak pernah mencela. Ma'aba Rasulullah ta'aman qattun. Nabi tidak pernah mencela makanan sedikit pun. Kalau suka dimakan, kalau nggak suka ditinggalkan, jangan dicela. Dan Nabi itu tidak pernah merendahkan makanan atau masakan seorang istri ya. Misalkan kasinan langsung ngomong asin gitu ya. Ngesuk-ngesuk dikurangi ya garamnya kan gitu ya, itu kan sindiran ya. Insyaallah kalau istri yang paham ya akan langsung ini sadar gitu ya. Baik, kok jam 9 kurang. Baik langsung ya, nanti lama. Oke, setelah makan Nabi SAW itu sambil menunggu agak siang, Rasulullah ke masjid lagi untuk sholat duha. Habis duha ya kadang 4 rakaat, kadang lebih, sambil para sahabat Nabi itu belajar juga, karena di situ di masjid ya belajar di masjid belajar sampai menjelang zuhur. Kemudian habis zuhur tidur tadi ya, qailullah tadi itu. Lah habis zuhur Rasulullah itu keliling ke pasar Pak. Itu ada pasar ya. Kadang Rasulullah itu masukkan tangannya ke kandi-kandi itu. Kan ada yang curang, begitu masuk di luarnya luarnya itu kan kering, begitu masuk, wah ternyata basah ini. Curang kan? Yang basah di dalam pen abot, kok di luarnya yang kering supaya dikirim kering semua. Padahal itu nggak boleh. Nabi langsung mengecek timbangannya, jangan sampai ada yang curang. Terus keliling ya. Keliling ke para sahabat Nabi. Asar, lah ini habis asar baru waktu kondangan gitu ya. Kadang Nabi itu mendatangi yang akikoh gitu kan, kemudian yang walimatul urusnya kayaknya bisa asar gitu ya, santai gitu ya, sore-sore kan silaturahmi. Kalau nggak ada undangan ya silaturahmi ke para sahabat Nabi, ngendong lah ya, ngendong-ngendong, apalagi presiden ya, tanpa pengawal lagi, bebas ya. Kemudian sampai maghrib ke masjid lagi sampai isya gitu ya, isya pulang ya, kembali ke yang tadi itu, tidur kasir dan sebagainya. Baik kaum muslimin wal muslimah jamaah rahimakumullah, ini adalah perjalanan Nabi, keseharian Nabi. Makanya pada hari ini ada orang yang bilang itu kita sekarang itu memperingati Maulid Nabi atau Maulud Nabi. Yang betul yang mana? Maulid atau Maulud?
Baik, kalau maulid itu terkait dengan waktu lahir. Ya, maulid. Kalau maulud terkait dengan maulud yang dilahirkan siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau maulid tanggalnya tanggal berapa Nabi kita lahir? Ada dua pendapat yang sama-sama kuat juga, banyak yang berpendapat itu tanggal 9 Dzulhijjah. Tapi mayoritas menguatkan tanggal 12 Rabiul Awal. Tahun gajah, karena waktu itu yang paling terkenal ya peristiwa gajah itu ya. Lah, itu maulid berkenaan dengan masalah waktu lahirnya. Lah kalau maulud itu berarti apa? Sosok yang dilahirkan, yaitu Nabi sendiri. Bicara masalah akhlaknya tadi, bicara masalah kepemimpinannya, bicara masalah macam-macam ya. Makanya ya kita kalau maulid ya mau tanggal 9 atau 12 yang penting Nabi sudah lahir gitu nggih. Yang paling penting ya mauludnya. Artinya apa? Kita membicarakan tentang akhlak Rasulullah. Bagaimana caranya kita bisa meniru. Tadi laqad kan lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Tapi ternyata tadi baru nomor 1 sudah tidurnya beda, tahajudnya sejen gitu kan, subuh ya kadang nggak jamangah, boro-boro nunggu waktu suruk gitu kan, terus duhanya lah kayaknya kita katanya Muhammadiyah, apa Muhammadiyah? Pengikut Nabi Muhammad, apa sih di meloni gitu ya? Kalau dari tidur sampai tidur lagi itu nggak ada yang sama gitu kan. Maka ini menjadi satu pengeling ya, mumpung ya sekarang lagi di mana-mana adanya apa? Share selamat. Itu bukan hanya sekedar ucapan, tapi bagaimana kita bisa mengikuti betul-betul apa yang dikerjakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini perlu kekuatan yang luar biasa, perlu tekad yang bulat supaya kita bisa mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga apa? Kita masuk ke dalam hadis Nabi, al-mar'u ma'aman ahabba yaumal qiyamah. Manusia itu akan dikumpulkan Allah bersama orang yang dicintai di dunia. Kalau kita mengaku cinta dengan Nabi, bagaimana caranya? Ya udah ikuti sunnah Rasul tadi. Bagaimana Nabi itu kesehariannya, otomatis nanti kita juga akan dikumpulkan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan bukan hanya di dunia kita dikumpulkan, dipertemukan di Al-Muhtadin ataupun di Kali Petung ya, ataupun di musola masing-masing, tapi kita dikumpulkan Allah di surganya nanti. Amin ya rabbal alamin. Nasr minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Itu yang mungkin yang bisa sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan sekali lagi bukan hanya klaim kita mengaku sebagai umat Muhammad, bahkan kita menamakan persyarikatan juga Muhammadiyah, itu bukan hanya sekedar nama, tapi kita berusaha untuk mengaplikasikan cinta kita kepada Nabi SAW dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan Allah memberikan keistiqomahan kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Nasr minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.